abis aku lahiran, aku di KDRT fisik. Aku ditarik pertama keluar dari kamar, jatuh, terus abis itu kepala aku ditarik, didorong ke tempat tidur. Di situ aku teriak tuh, sakit. Nah di situ ada mbakku, udah Pak, udah. Aku sama anakku Enzo hidupnya penuh ketakutan. Pingnya pertama dijewer ke depan, terus kepalanya dibanting ke belakang. Kenalah ujung pintu itu. Tuh, terus kepalanya sampai dia kasar sama Enzo tuh bukan sekali 2 kali Bang. Kurang lebih 4 tahun itu ya itu dia tuh kan tuh nggak punya power apa-apa gitu, orang miskin gak bakalan menang lawan gue. Gimana mau menafkahi ya, kayak perhiasan, tas-tas, mahar nikah, uang di rekening aku juga diambil, sampai alat mandi pun diminta sama dia. Jadi memang aku keluar dari rumah itu nggak bawa apa-apa. Mengancam aku tuh memang selalu bawa-bawa oknum aparatnya ini, suka nelpon aku, cari saudara aku. Oknum aparatnya juga sampai intervensi sejauh itu? Iya. Lu kurang ajar anak lu. Apa-apaan nih? Ini rumah ya, tolong. Jangan sembarangan. Bapak, udah stop. Bapak stop, Pak. Pak, stop. Pak, stop. Bapak stop. Bapak stop. Pak, stop. Bawa masuk, Mbak. Bapak masuk. Bapak pulang. Bapak Bapak pulang. Bawa pulang. Ya udah. Bawa pulang. Makanya Wah, pelan-pelan. Iya. Lu minta gua orang nggak punya, lu nggak usah. Diam. Minta lu ya. Bapak stop. 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 Bapak tolong. Lu aja. Bapak tolong. Stop. Ajar dia anaknya. Bapak Gua stop. kali ini dikit. Bapak stop. Bapak stop. Silakan pergi. Tolong Pak, pergi. Apa? Pulang yang menceraikan dia. Kenapa? Yang menceraikan saya. Terus? Itu kan cucu gue ya. Anak gua tahu. Gua tahu sih. Dia melanggar. Melanggarkan apa? Suster tidak. Itu tadi video yang marah-marah tadi itu siapa? Itu mantan suamiku. Mantan suami Mbak Vira. Hmm. Ngapain pada saat itu, kejadian itu lagi apa? Jadi pada saat itu anak-anak sudah di aku. Anak-anak sudah di aku, nah dia datang ke rumah orang tuaku, itu cari anak-anak si Ellie sama Alston. Oke. Jadi dia kayak anak gua mana gitu. Tapi dia datangnya ke rumah orang tuaku pada saat itu. Itu ada siapa aja orang-orang lain itu? Di pas Video tadi, kejadian iya. itu. Pas kejadian itu ada oknum berseragam, terus ada Oknum aparat iya, berarti ya? oknum aparat. Emang mantan suami Mbak apa aparat juga bagaimana? Bukan sih. Oke, Bukan, kok tapi bisa memang ikut-ikutan mereka? tapi memang dia selalu kalau misalnya mengancam aku tuh memang selalu bawa-bawa si oknum aparat gitu. Tiba-tiba misalnya si salah satu oknumnya ini suka kayak nelpon aku atau misalnya cari saudara aku kayak Oke, oknum aparatnya juga sampai intervensi sejauh itu? iya, Ingat namanya siapa yang itu? ingat Siapa namanya? disebutin nggak? Nggak apa-apa. Nen- Oke. Oknum aparat baju apa itu? Loreng. Oke. Mm-mm. Kamu gimana? Kalau misalnya ngancam paling kayak selalu kalau misalnya Bu Vira tidak mau bertemu dengan si mantan suaminya ini, kita akan proses ke jalur hukum kayak gitu-gitu. Oke, itu biasanya lewat WhatsApp? apa? WhatsApp, terus kadang suka nelpon, tapi aku nggak pernah angkat kayak gitu sih. Oke. Jadi pemirsa, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya Kuya, atau nama lengkap saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, DPR RI terpilih 2024-2029 dari Partai PAN, tapi belum tahu komisi berapa. Ya. Oke. Dan ini ada Mas Adriel juga ya, Siap. kuasa hukumnya Mbak Vira. Mbak Vira, betul. Dulu kita ketemu setahun lebih yang lalu ya, Ya, kasus Teddy kasus Minahasa. Teddy Minahasa. Dulu Mas Adriel adalah kuasa hukum dari AKBP Dodi Prawira Negara. Dodi, AKBP Dodi, yang juga Prawira. akhirnya mendapat hukuman 17 tahun ya. Iya, betul. Pada saat itu seingat kita AKBP Dodi ini adalah orang yang ikut kena dalam kasus ini karena Mendapat perintah atas. mendapat perintah atasan untuk ya narkoba Menyisihkan. itulah ya. Siap.
Oke. Dan tapi kita bukan bicara itu ya. Iya. Ya, nanti kita bicara off the record di sini ya. Iya. Nah, ini Mbak Vira, jadi video tadi viral mantan suaminya yang berusaha untuk mengambil kembali anaknya. Tapi saya bingung, hak asuh ada di tangan siapa dulu nih? Hak asuh kalau misalnya putusan Kamu cerai udah kan? udah cerai, sudah Oke. cerai. Tapi yang aku baca putusan pengadilan kalau misalnya anak-anak di bawah umur 12 tahun Nah, itu masih harusnya sama aku. iya, kecuali kamu dalam narkoba, Iya. kamu punya mental illness, gangguan jiwa, atau kamu dianggap sangat tidak mampu sekali, Penjara. ya, di penjara, asusila dan lain sebagainya. Mm-mm. Tidak, semua tidak ada di situ kan? Tidak. Oke, tapi pertanyaannya di surat putusan pengadilan perceraian kamu tuh ada ditulis nggak hak asuh pada siapa? Hak asuh sama aku sih di bawah umur 12 tahun. Enggak, maksudnya ditulis nggak Di hak asuh? putusan pengadilan nggak ada. Nggak ada. Nggak Nah, ada. itu kenapa bisa nggak ada ya? Artinya Jadi, kalau nggak ada tuh artinya kita harus berpacu pada undang-undang, ada hukum Islam dong. betul. Jadi Iya. ketika saya baca Bang Bu, pada Iya. saat itu kan Iya. Bu Vira datang Iya. karena dikenalkan teman. Iya. Pada saat itu minta tolong ke kita. Hmm. Saya juga kan nggak mungkin langsung menerima pada saat itu Bang. Terus saya Hmm. terima, tapi saya periksa dulu saksi-saksinya. Iya. Mbak Vira datang bawa saksi-saksi, terus diceritakan kronologisnya dari awal, dari pertama cerai tahun 2023 kemarin. Terus saya baca putusan pengadilannya, memang gugatannya memang agak aneh ya Bang ya. Tidak ada putusan anak jatuh kepada tangan siapa digugat. Jadi putusan pengadilan. dalam gugatannya ini, penggugat Mbak Vira itu meminta hak asuh anak malah ke suami. Oke, Gitu. oke. Saya tanya ke Mbak Vira bilang, saya nggak tahu-tahu mengenai gugatan. Katanya. Saya nggak ngerti, memang kan orang awam Bang, Iya. orang awam pada saat itu. Terus dia nggak ngerti-ngerti, yang jalan memang ya lawyernya kan, lawyernya jalan. Tapi setelah itu saya baca gugatannya, kok malah petitumnya, tuntutannya, permintaannya beliau itu malah hak asuh anak ke suaminya. Oke, petitum. Dan alhamdulillahnya hakim tidak mengabulkan petitum itu. Oke, artinya kalau petitum kan adalah Tuntutan permohonan atau tuntutan yang Iya. diminta penggugat Iya. dan berharap dikabulkan oleh hakim. hakim kan. Iya. Jadi petitumnya dia meminta, Dia seolah-olah dia seolah-olah meminta hak hak asuh asuh anak sama suami. sama suami. Tapi putusan pengadilan bunyinya adalah Setelah saya tanya ke Mbak, Iya. memang benar. Tidak, saya mintanya memang hak asuh anak, pengakuan Mbak Vira ya. Iya. Hak asuh anak ke saya. Saya nggak mau, bahkan sampai mimpi-mimpi katanya setahun nggak dibolehin ketemu. Terus saya tanya, saya cek putusan pengadilannya, alhamdulillahnya memang bukan bunyinya adalah tidak mengabulkan. tidak mengabulkan petitum itu kan. Hak asuh anak di suami. Oh, artinya Tidak dapat diterima katanya. tidak dapat diterima. Artinya kan secara logika Kembali ke undang-undang. kembali ke undang-undang dan Bahwa anak di bawah 12 tahun. kompilasi hukum Islam pasal 105 hak asuh anak pemeliharaannya harus di bawah 12 tahun harus kepada ibunya. Oke. Udah jelas ya. Ya. Nah, oke, pertanyaannya. Tadi suami berusaha Mantan untuk mantan suami berusaha mengambil anaknya lagi mau bertemu. Mm-mm. Memang setelah bercerai sempat di kamu apa di suami? Mantan suami, sorry. Setelah bercerai itu anak-anak di mantan suamiku. Iya. Dan kalau misalnya aku mau ketemu sama anak-anakku itu tidak diperbolehkan. Jadi aku memang selalu diancam gitu, Iya. Bang Uya. Diancam dan tidak diperbolehkan ketemu anak-anak gitu. Sampai akhirnya aku dengar kabar kalau misalnya anak aku itu yang dua ini tidak diperlakukan dengan baik juga oleh mantan suamiku. Oke. Kayak misalnya dijagain sama tukang bangunan. Dijagain sama tukang bangunan, terus apa lagi? Terus abis itu aku dengar kabar juga kalau misalnya anakku yang bayi buang air besar itu nggak dicebokin sampai kering banget gitu. Sampai akhirnya tetanggaku yang cebokin kayak gitu Bang Uya. Tapi jadi kalau gue lihat berbeda ya, jadi perlakuan mantan suami lo ini dengan Enzo yang bukan anak kandungnya, anak sambung lah, anak bawaan lo, sama anak kandung kalian berdua gitu ya. Beda, iya. Beda sama anak kandungnya kalian berdua nih, siapa tadi? Ellis Alston. Ellis Alston tidak pernah dia melakukan hal yang dilakukan ke Enzo. Pada saat ada aku sama Enzo di rumah itu, ya perlakuan kasarnya hanya ke aku sama Enzo. Iya. Ke anak kandungnya masih sangat baik. Tapi setelah aku divorce aku dengar kabar beberapa bulan terakhir itu kena imbasnya juga si Ellis Alston Bang Uya.
diperlakukan dengan tidak baik juga sama mantan Ya kayak suamiku. tadi lo bilang dirawat oleh Iya. apa tukang bangunan gitu ya. Heeh. Itu udah kata siapa dirawat oleh tukang bangunan? Itu ada yang ngomong ke aku dan aku juga ada buktinya gitu. Iya. Gitu. Kan gini ya Bang Uya, anak aku kan perempuan ya, Iya. Elis, dan dia kan memiliki area sensitif. Hmm. Aku tuh nggak Oh iya, ngerti, kebayang, paham, saya iya paham, kan, paham. nggak kebayang kayak tukang Hmm. bangunannya itu tuh bergantian jagain anak aku kan, jadi hati aku ngeringis banget gitu. Gak ada babysitter di rumah itu? Kebetulan orang kerjanya udah pada keluar semua. Oke, tukang bangunan ngejagain anak cewek. Oh iya, saya ngerti, paham maksud kamu. Tapi intinya adalah satu yang harus ditangkap ya, mungkin gini. Menikahi seorang janda gitu kan yang sudah punya anak bukan suatu hal yang salah. Bener kan? Tapi saat kita mau menikahi orang tersebut yang sudah memiliki anak, ya kita bukan menikahi si istrinya saja, si ceweknya doang, tapi anaknya juga harus diterima, dijaga, dicintai, sama seperti dia mencintai dan juga merawat anak kandungnya juga. Itu sudah harus begitu gitu. Kalau enggak ya lu jangan. Apalagi, tapi menurut gue tanda-tanda itu udah kelihatan kayak misalnya janda lu, siapa mau sama lu, berarti intinya pada saat itu harusnya lu nggak nikahin dia harusnya. Naif Iya, aja, iya. berpikir bisa berubah gitu pada Iya, saat iya. itu. Seganteng apa sih kalau sampai lu bisa tetap mau nikahin dia pada saat lu dulu direndahkan gitu? Karena aku mikirnya dia baik banget sama anak aku sih, justru itu Oh, pada kelemahan saat aku itu. ya. Dia ngedeketinnya awalnya anak aku duluan, bertanggung jawab ke anak aku gitu Bang Uya. Iya, 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 iya. Oke, terus akhirnya kau bisa mengambil anak kamu kembali itu gimana ceritanya? Aku mengambil anakku kembali, aku sempat ngobrol sama temanku. Hmm. Aku ngobrol sama temanku, aku minta bantuan sama dia. Aku ceritain nih semuanya, kronologinya aku ceritain. Kalau misalnya anak aku ini, aku bilang aku khawatir. Aku khawatir anakku diperlakukan dengan kurang baik. Karena udah mendengar yang tadi-tadi itu. Iya, Oke. akhirnya aku minta bantuan sama temanku ini, dan alhamdulillahnya temanku mau bantuin, terus anak aku sekarang sama aku gitu. Dan aku juga dengar kabar kalau misalnya anakku tuh dititipin udah kurang lebih 2 minggu sama temannya mantan suamiku. Oke, jadi kamu waktu mengambil anak kamu kembali itu bukan di rumah mantan suami, Bukan, tapi di temennya, di temennya. dirawat sama temennya mantan Iya, suami. dirawat sama temennya mantan suamiku. Loh, artinya ya memang tidak layak lah. Ya, bener kan? Masa anak dititipin di temennya? Memang kami ada dugaan penelantaran, Bang. Oke, oke. Berarti dugaan ada dugaan penelantaran. Dugaan. Akhirnya lu bisa ambil anak itu kembali dan terjadilah video tadi. Oke. Oke, tapi kan permasalahannya selain tadi suami yang marah-marah di rumah tadi, kan Mbak Vira juga melaporkan suami atas dugaan KDRT KDRT terhadap terhadap anak. terhadap anakku, yang Bukan pertama. terhadap kamu. Bukan terhadap aku, tapi ke aku pernah KDRT juga gitu. Tapi Seperti- sekarang iya, aku iya. fokusinnya ke anak aku yang pertama, si Enzo ini. Oke, artinya kamu tidak melaporkan KDRT terhadap kamunya. Aku masih fokus ke KDRT ke anak aku. Nggak Oke. mau dia, Bang. Nggak mau. Kenapa? Waktu itu kan pada saat pertemuan kita ketemu, dia nanya legal opini. Ya saya jelaskan legal opininya bahwa saya pernah di KDRT, pengakuan Mbak Vira ya Bang, ya. Pernah di KDRT, terus KDRT juga kepada anak, pengakuan Mbak Vira. Ya saya bilang kamu bisa juga melaporkan KDRT kepada dirimu, sebenarnya bukan hanya kepada anak aja. Bahkan yang oknum-oknum yang tadi diceritakan itu juga bisa kita laporkan, ya kan, pengancaman dengan kekerasan. Ya. Tapi memang Mbak Vira ini nggak mau, Bang. Dia selalu fokus, dia bilang, aku melaporkan ini semua. Ini kan kisahnya dari tahun 2023, Bang, sebenarnya. Iya. Dugaan kekerasan terhadap anaknya Mbak Vira itu juga 2023. Makanya Mbak Vira udah katanya pengakuannya udah enak, akhirnya dia menggugat cerai. Tapi kenapa baru laporkannya sekarang? Memang Mbak Vira ceritakan ke aku karena selama ini tidak dipertemukan sama anaknya, sudah terlalu kangen, dilakukan semena-mena pengakuan Mbak Vira. Akhirnya saya mau melaporkan, saya mau speak up kali ini, Bang. Karena memang dulu tuh hidup aku tuh selalu diancam, Bang Uya. Gimana? Kamu menikah udah berapa lama sih, Madi? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, oke. Diancam, terus aku tuh selalu direndahin sama dia. Jadi
Kalau misalnya aku tuh takut gitu, aku ada trauma banget sama dia karena memang selama kurang lebih 4 tahun itu ya itu hidupku diancam-ancam terus Diancam gitu. apa? Diancam tuh kayak misalnya lu tuh nggak punya power apa-apa gitu. Lu tuh ya itu lu tuh orang miskin gak bakalan menang lawan gua orang kaya kayak gitu-gitu. Dia orang kaya. Apa? Pengusaha? Kontraktor sih. Kontraktor. Sekaya apa dia bisa ngata-ngatain orang miskin? Nggak tahu. Oke. Enggak kayak yang kemarin tuh apa? Kan kalau yang dari YouTuber dari luar negeri itu minggir lo miskin. Ya, minggir lo miskin. Ice of Speed. Ya, kalau itu bercanda kan. Tapi kan orang kalau udah ngatain lu tuh miskin berarti dia harus kaya banget. Kalau kaya yang nanggung mah jangan ngatain orang miskin. Bener kan? Selalu kayak ngerendahin Bilang lu tuh keluarga aku. keluarga kamu tuh miskin, gak bisa ngelawan Iya, dia gitu kan. lu tuh nggak punya power apa-apa gitu. Lu pasti bakalan kalah kalau lawan gue. Gitu. Emang dia udah ngomong begitu, udah tahu kamu bakal ngelaporin dia? Mungkin dia juga nggak bakalan nyangka kali ya Hmm. kalau misalnya aku ternyata ngelaporin dia gitu. Karena yang dia tahu yaitu aku tuh pasti takut gitu. Memang selama kurang lebih setahun kemarin ya itu, Bang Uya, aku sama anakku Enzo hidupnya penuh ketakutan. Oke, Enzo diapain sampai kamu mau laporin dilakukan apa? Kalau yang terakhir itu yang kepalanya sampai berdarah, yang Hmm. dijedotin ke pintu itu. Anak kamu pada saat itu umur berapa? Umur 6 tahun. 6 Gitu, tahun. 6 tahun. Ini anak kamu sama dia? Anak sambung. Anak sambung, oke. Lagi apa? Kenapa? Apa salahnya Enzo? Salahnya Enzo apa namanya? Jadi pada saat itu memang lagi ulang tahunnya adiknya. Adiknya yang Elis. Nah, mantan mbakku ART ngebeliin hadiah blender-blenderan. Nah, di dalam blender-blenderannya itu kayak ada serbuk styrofoam. Serbuk styrofoamnya itu dibuang sama mbakku karena niatnya dia baik supaya anak ketigaku nggak Nggak makan. makan, Iya. Nah, terus si Elis ngeliat pas dibuang, Elis nangis nggak berhenti-berhenti. Terus abis itu si Enzo kayak kenapa Mbak kok buang gitu. Akhirnya mbakku di situ disentil sama Enzo kupingnya. Disentil sama Enzo. Terus abis itu mbakku nggak terima. Mbakku nggak terima, dia mungkin hatinya sakit ya karena mungkin anakku kok nyentil gitu kan. Nah, terus abis itu ya itu tadi nyentil, terus mbakku yang satu lagi naik ke atas ke kamar. Pada saat itu memang posisinya aku lagi kurang enak badan, aku lagi di kamar. Si mbakku yang satu lagi inisialnya D, dia bilang, "Bu, si M mau pulang kampung." Gara-gara distil anak kamu. Iya, mau resign gitu. Terus aku tanya, "Kenapa?" Iya, tadi soalnya si M disentil sama si Enzo gitu. Terus aku bilang, "Jangan pulang dulu Mbak, aku kan lagi sakit." Dan pada saat itu memang aku mikirnya anak-anakku tuh semua udah deket banget sama kedua mbakku ini gitu. Nah, terus akhirnya si M tetap nggak mau, tetap mau resign. Akhirnya mantan suamiku pulang ke rumah. Mantan suamiku pulang ke rumah, dia masuk ke kamar, terus aku ceritain si M mau resign. Gara-gara disentil Enzo. Iya, terus dia nanya dong, iya kenapa? Aku ceritain lah tuh yang tadi. Nah, terus si mantan suamiku marah ke Enzo, kayak gitu. Terus habis itu marah ke Enzo, sempet Enzo dikunciin di kamar mandi, lampunya digelapin. Di situ aku mikirnya kayak ya udahlah, maksudnya karena kan Enzo salah gitu ya Bang Uya. Jadi aku mikirnya aku pada saat itu ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya aku ngebelain Enzo, ya kan posisinya memang dia salah pada saat itu. Nah, terus si mantan suamiku naik ke atas ngomong ke M, ke mbakku. "Mbak jangan resign." Dia ngomong kayak gitu. "Anggap aja udah si Enzo nggak ada gitu, nggak usah diurus lagi tuh anak," kayak gitu. Terus abis itu si M tetap mau resign. Terus abis itu ya itu mantan suamiku bilang lagi kayak, "Jangan resign Mbak, udah anggap aja tuh anak nggak ada gitu. Emang tuh anak bengal apa segala macam dikata-katain seperti biasa." Akhirnya si mbakku M ya itu nggak jadi resign. Tapi besokannya si Enzo memang nggak dibolehin main. Enzo nggak dibolehin main. Tapi Enzo akhirnya keluar, tapi itu dia posisinya matiin mainan adiknya. Si Alston kelihatan sama mantan suamiku, akhirnya si Enzo sini pulang gitu. Enzo pulang, habis itu Enzo cerita ke aku, kupingnya pertama dijewer ke depan, terus kepalanya dibanting
belakang. Kenalah si ujung pintu itu. Gitu. Oke. Terus palanya sampai Pada saat itu apa yang kamu lakukan? pada saat itu aku nggak tahu Bang Uya. Karena kan aku memang lagi sakit kan. Akhirnya Enzo karena memang si mbakku yang M lagi masih kesel kali ya sama Enzo. Nah di situ posisinya Enzo belum mandi. Enzo naiklah ke kamar. Itu udah jam 4 sore. Terus abis itu aku bilang ke Enzo, mandi yuk Enzo gitu. Mandi yuk sayang ya udah sore. Nah aku mandiin lah tuh Enzo. Abis mandi ada darah ngucur gitu ke lantai. Terus aku bilang, nah ini kenapa sayang? Aku bilang, kok Enzo kepalanya berdarah, kenapa? Aku bilang kayak gitu. Terus abis itu dia cerita, tadi aku jewer gitu. Nah, dijudutin. Nah, apa yang kamu lakukan setelah tahu Enzo cerita? Aku nangis, akhirnya di situ aku WhatsApp mantan suamiku. Aku bilang, lu apain anak gua, ini kepalanya sampai berdarah. Aku bilang kayak gitu. Nah terus dia kayak tetap mengelak kayak, hah aku nggak apa-apain Enzo kenapa? Terus aku fotoin tuh, ini anak gue kepalanya berdarah, aku fotoin gitu. Nah di situ aku bilang ke mantan suamiku, udahlah Don, maksudnya kita pisah aja. Aku bilang kayak gitu. Karena memang kejadian dia kasar sama Enzo tuh bukan sekali 2 kali Bang Uya. Oke, jadi itu anak sambungnya dia lah ya? Iya. Tapi anak kandung kamu? Iya. Oke, terus intinya itu yang mau kamu laporkan? Iya, itu yang aku mau. Sudah dilaporkan loh? Sudah dilaporkan. Oke, dengan Mas Adriel juga? Iya, betul. Oke, di mana? Di Polda? Kami sudah melaporkan ke polisi, ya, ke Polda Metro Jaya tepatnya Bang, tanggal 1 Oktober 2024, mengenai adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan ke DRT dari mantan suaminya, ya, mantan suaminya Ibu Alfira kepada anak kandungnya Bu Fira. Oke. Gitu, tapi sampai hari ini memang belum ada nih Bang tindak lanjut dari Polda Metro Jaya itu sendiri. Pemanggilan dan segala macam lah. Di mana? Di Renakta apa di belum tahu? Belum tahu Bang, tapi harusnya kalau PPA ya PPA mengenai anak ya harusnya ke Renakta. Renakta. Walaupun memang kita tahu Bang, ini kan hukuman ancaman pidananya dia di bawah 5 tahun. Tapi kok sampai hari ini udah 12 hari, kenapa tidak menjadi perhatian gitu Bang? Udah dipanggil belum? Belum ada. Oh, belum sama sekali dipanggil? Belum ada dipanggil sama Oke, nanti mungkin kita kasih linknya ini ke Polda Metro Jaya ya. Terima kasih. Karena setahu saya di Polda Metro Jaya itu sehari bisa 1000 laporan yang masuk. Cuman kalau kita ingatkan, siapa tahu bisa dicari. Mungkin kan gantian kali yang lain ngantri gitu kan. Yang nanti kita kasih ke Pak Kapolda Metro Jaya juga. Oke. Dan artinya sudah dilaporkan ya? Sudah dilaporkan Bang. Oke. Sudah dilaporkan. Punya bukti dan saksi lengkap? Saksinya sudah ada, tapi kita nggak bisa sebutkan namanya Bang. Karena itu tadi pertama kali pertemuan, saya langsung tanya jawab sama saksinya. Karena kan kita sebagai lawyer juga nggak boleh langsung percaya Bang. Benar-benar. Periksa dulu saksinya apa, berani bersaksi nggak, berani. Melihat langsung kejadian, melihat langsung. Karena memang ini bagian dari rumah tangga mereka saksinya Bang. Ya, kerja juga di rumah tangga. Kerja juga di rumah tangga mereka. Jadi, dan kebetulan sekarang sudah tidak kerja lagi. Dan kami datangin, dia siap untuk bersaksi. D itu ya? Dia siap untuk bersaksi, D sama M. Oke, tapi ada yang menggelitik sih Mbak Fira ya. Kok setelah bercerai, kan putusan pengadilan tidak menerima gugatan petitum kamu kan? Yang meminta hak asuh anak di suami. Tidak diterima sama hakim kan? Artinya kan otomatis kembali lagi ke hukum Islam. Ya, kompleks hukum Islam, pasal 105. Pasal 105. Anak harusnya di bawah 12 tahun. Anak umur di bawah 12 tahun sama ibunya. Wajib dipelihara ibunya. Terus untuk mantan suami juga harus memberikan nafkah. Betul, ayat 3-nya. Ayat 3-nya. Betul. Oke kan? Tapi kok bisa sempat ada di mantan suami kamu, anak kamu? Karena memang pada saat itu aku tuh selalu diancam Bang. Selalu diancam, terus kayak anak-anak nggak boleh ikut aku gitu. Dan memang kan pada saat aku keluar dari rumah, aku tidak membawa apa-apa. Jadi pas setelah putusan pengadilan itu bercerai itu keluar, anak-anak langsung, emang pas proses pengadilan itu? Emang nggak boleh dibawa, emang sama dia. Jadi dari pas proses perceraian itu juga udah sama dia? Pas proses perceraian udah sama dia. Oke. Gitu. Itu jadi emang
dia udah menguasai anak-anak Iya, sebelum iya. putusan pengadilan. Mm-mm. Kamu tidak berusaha untuk mengambil anak kamu pada saat itu? Bukan tidak berusaha, karena pada saat itu aku mikir gini Bang, kalau aku ambil anak-anak Hmm. aku pada saat itu nggak punya apa-apa. Hmm. Aku makan buat diri aku aja sama anak aku, Enzo masih mikir gimana besok makannya, kayak gitu. Tapi Enzo tetap sama kamu ya? Enzo tetap sama aku. Tapi anak kandung kamu bersama dia ada di mantan suami. Iya, dan Enzo pun waktu itu kan baru mulai masuk sekolah ya, kelas 1 SD Bang Uya. Sampai aku stop sekolahnya juga. Jadi aku sempat vakumin dia sekolahnya setahun. Walaupun lo nggak ngelaporin KDRT yang lo alamin, tapi gue penasaran diapain aja lo? Apa Iya, perlakuan yang lo dapatkan di KDRT seperti apa? oh yang aku Iya. KDRT yang lebih ke kasar mulutnya, yang Ya, tadi verbal. merendahkan apa segala macam. Sama pernah abis aku lahiran anak ketigaku 3 bulan, itu aku di KDRT fisik Diapain? sekali. Itu apa namanya, aku ditarik pertama keluar dari kamar, terus abis ditarik sama dia aku jatuh, terus abis itu kepalaku ditarik sampai masuk ke kamar anakku Enzo. Nah abis itu aku Rambut iya rambut ditarik, tarik. Oh, jauh berarti tarik. iya ya. ditarik, terus abis itu aku didorong ke tempat tidur, di situ aku teriak tuh sakit. Nah di situ ada mbakku ngelerai kayak udah gitu, udah Pak udah gitu, di situ ngelerai, ada ngelerai si mbakku. Iya. Mbak yang sama dengan si M dan si D tadi. Si D yang lerai. Oke. Dan itu lu nggak mau laporin tuh berarti? Aku lagi pengen fokusnya ke yang Enzo aja sih Bang Oke, Uya. pada anak. Lu pacarnya lama nggak sih? Dulu mengenal dia tuh berapa lama sih? Setahun. Pas pacaran nggak ada tanda-tanda seperti itu? Emang mulutnya udah kasar aja sih. Nah, ini yang sering gue ingetin nih buat wanita-wanita. Kalau saat lo pacaran, pacar lo udah ngomongnya kasar, nggak usah sama kita deh, sama orang lain aja kasar, itu tanda-tanda sebetulnya orang itu bisa melakukan kekerasan lain pada kita, dan apalagi bukan hanya verbal tapi fisik. Cuma aku pada saat itu naif Bang Uya, kayak enggak kok tiap orang pasti bisa berubah gitu. Kasarnya ke lo dulu, verbalnya. Verbalnya ke aku. Misalnya lo ngelakuin apa, dia ngomong apa? Misalnya contoh lebih kayak kemerendahkan sih itu tadi, kayak Kan waktu udah lo married, lo dibilang miskin lo gitu kan. Dia kaya. Nah, kalau waktu pacaran apa? Kalau pacaran tuh kayak lebih yang kayak lu apa janda anak satu nggak bakal ada yang mau sama lu lah gitu. Kalau dulu aku kan memang orangnya seneng mix and match baju. Jadi kalau misalnya aku pakai baju nggak sesuai sama apa yang sepenglihatan dia bakalan kayak jabat deh lo gitu-gitu. Dia bilang Jadi begitu? iya, jadi memang sudah kayak mulutnya memang udah kasar banget gitu. Tapi aku naif, itu balik lagi Lo Bang cinta Uya. banget berarti sama dia dulu? Hah? Nggak tahu, iya mungkin cinta Apa yang banget buat lo kali ya. cinta? Selain, nggak mungkin lo cinta karena dia kasar kan? Nggak mungkin kan? Nggak tahu ya, karena mungkin pada saat itu dia lebih ngedeketin diri dia ke anak aku. Jadi aku Oh, jadi mikir, dulu sama Enzo? iya justru awalnya ngedeketinnya Enzo dulu. Sampai aku kayak, oh ya udah nih udah ada yang sayang sama Enzo, aku mau cari apa lagi sih gitu. Oke, tadi waktu lu di KDRT pas abis melahirkan anak lu gitu ya, setelah 3 bulan tadi ya. Gara-gara kasus apa dulu di KDRT? Ini sebenarnya kasusnya lucu Masalah ya, apa? dan aku sebenarnya malu gitu untuk menceritakan ini. Jadi aku kan sahabatan banget sama sepupuku kan, aku deket banget sama sepupuku. Iya, sepupu lo, saudara ya kan? Saudara. Nah, si mantan suamiku nih kalau ngomong ke sepupuku tuh manis banget. Cewek Kayak cowok nih? Cewek. Cewek. Kayak, lu mau nggak kalau gue beliin iPhone gitu, iPhone berapa ya, 14 apa 15, aku lupa pada saat itu 14 atau 15. Terus di situ dalam hati aku ngomong gini dong, lu aja nggak pernah nafkahin gue gitu ya tiap bulan, tapi kok lu ngomong ke saudara gue manis banget kayak gitu loh Bang Uya pada saat itu. Nah aku negor dia. Lo bilang apa tuh? Aku negor kayak, kok ngomong kayak gitu sih, ngapain sih harus ngomong-ngomong kayak gitu. Nah di situ ya itu aku nggak terima, akhirnya kita debat. Nah memang pada saat itu awalnya aku ngedorong kayak udahlah gitu, kayak udahlah Gitu ya. udahlah Iya, gitu. Nah di situ dia nggak terima, dorong aku balik, tarik tangan aku, itu yang tadi Iya, aku sampai ditarik ceritain. semua itu Iya, Gara-gara itu ya. Iya. Tapi iPhone-nya dibeliin habis itu enggak? enggak lah. Enggak ya. Karena kan gini ya Bang Uya, aku pada saat itu mikir aku baru lahiran 3 bulan. Aku sebagai seorang wanita pasti di situ aku ngerasa insecure banget.
kayak abis lahiran Iya, nih anak pasti ketiga, terus nggak kok perfect badan, iya, ya. terus ngomong kok kayak gitu sih, kenapa harus ngomong kayak gitu. Hmm. Itu tuh sering banget Bang Uya ngomong-ngomong kayak gitu. Ke siapa lagi? Kadang kalau misalnya kita lagi ngumpul acara keluarga gitu apa segala macam, nambah istri apa segala macam kayak gitu-gitu, bercandanya tuh kalau menurut aku tuh kurang lucu gitu ya, apa akunya terlalu cemburuan kali ya pada saat itu, Bisa jadi juga, gitu. iya, iya. Oke, lo kenal di mana sih? Aku dikenalin temenku. Di mana tuh? Jadi si mantan suamiku ini kebetulan temennya Raka. Raka itu anaknya Bang Rano, Rano siapa? Rano Karno. Oke, suami kamu temennya Raka. Iya, kalau aku temenan sama istrinya, sahabatan dari Istrinya SMA. siapa? Istrinya Raka. Oke, Aku dicomblangin, Mega, iya. aku dicomblangin sama Iya. mereka. Nah, ketemunya dari situ. Terus komentar teman kamu yang nyomblangin setelah ini gimana? Miris, kasihan. Memihak kamu dong pasti kan? Iya, 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 iya. Iya, udah. Tapi itu jadikan apa ya? Pelajaran aja dalam hidup ya. Tapi nggak takut buat merit lagi? untuk saat ini sih nggak mau sih, belum kepikiran sama sekali. Pengen lebih kayak fokus ke anak-anak aja. Iya. Pengen lebih kayak ya itu bareng anak-anak aja sekarang, fokusnya ke anak-anak sama iya. ke diri aku, cari duit buat mereka, Iya, nyenengin mereka. Soalnya banyak juga nih orang yang minta tolong ke saya sekarang untuk cari jodoh gitu kan. Uya-kuya ini kan sekarang jadi anggota DPR serba salah, bingung nih. Orang bukan cuma minta tolong alat sosial, hukum, dan lain sebagainya gitu kan. Dari masalah cari jodoh juga saya diminta tolong. Masalah tolong supaya saya nggak putus sama pacar saya juga ada. Tapi itu aja udah Iya, direndahin. Iya, iya, iya. Kayak pas divorce aja, Iya. lo janda nih anak 3, udah nggak bakalan mau, udah nggak bakalan ada yang mau sama lo janda anak 3 Kenapa gitu. dia mau? Kan pada saat itu jandanya iya, masih iya, anak 1, iya, sekarang iya, 3. Sekarang kamu janda 2 kali kan ya. Janda 2 Tapi kali dia lagi. juga jadi duda. Mm. Berarti minimal kamu sudah bisa menjadikan dia duda juga ya. Jadi adil lah ya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Waktu kamu bercerai, dia masih menafkahi kamu nggak? Enggak. Tidak Enggak menafkahi sama kamu. sekali. Gimana mau menafkahi ya, kayak mahar nikah aku aja diambil, sampai alat mandi pun diminta sama dia. Oh, gimana tuh ceritanya? Jadi memang pas aku ribut-ribut itu, dia udah ngomong kayak, jangan lu bawa barang-barang yang udah pernah gua kasih. Jadi memang semuanya diambil Bang, kayak perhiasan, tas-tas, mahar nikah, semua sampai uang di rekening aku juga diambil sama dia. Gitu, jadi memang aku keluar dari rumah itu nggak bawa apa-apa. Diambil barang-barang itu. Iya. Ada apa yang sudah dikasih ke kamu minta dikembalikan juga mungkin? Semua. Iya, itu termasuk uang sekolah waktu itu juga minta dikembalikan. Uang sekolah siapa? Uang sekolahnya Enzo. Minta dibalikin, bilang Minta gimana deh? dibalikin juga. Balikin uang sekolahnya si Enzo gitu. Cuma waktu itu aku pas dia minta uang sekolahnya dibalikin, aku langsung telepon ke wali kelasnya Enzo. Aku bilang, aku ceritain semua kronologinya. Bu, saya boleh nggak minta kelonggaran uang sekolah, bisa nggak ya Bu, masih dibalikin? Aku bilang kayak gitu. Nah terus abis itu wali kelasnya Enzo ngomong, saya harus ngomong dulu ke kepala sekolah ya Bu, kata dia. Dan alhamdulillah uang sekolahnya bisa dibalikin tapi nggak full Bang Uya. Suka Dan balikin ke dia? iya, ditransfer langsung ke rekening dia. Kalau gue jadi laki-laki nih gue mah gengsi gitu ya. Wah, kalau gue melakukan itu gue kayak orang paling gak punya harga diri di dunia nih. Hina kalau gue mah nggak mau, kalau gue jangan ya. Ini kalau gue ya. Kalau gue jadi laki-laki maksudnya gitu loh. Oke Mbak Vira, tapi masih ada satu yang membuat saya penasaran dari tadi nih. Masih belum masuk logika saya gitu ya. Kan ada cerita Mbak ini melaporkan suami nih, walaupun baru sekarang ya, mantan suami. Karena dulu melakukan dugaan kekerasan terhadap Enzo. Ya kan? Tapi apa yang membuat Mbak Vira ini merasa aman, merasa nyaman, merasa mau legowo menyerahkan anak-anak Mbak sama dia itu ke tangan bapaknya yang notabene ada cerita dia aja pernah melakukan itu pada Enzo gitu. Kalau dulu memang kan selalu melakukan kekerasannya hanya ke aku sama ke Enzo. Nah, ke anak-anak yang dari mantan suamiku, dia tidak baik lah istilahnya. Baik gitu, sayang kalau ke anak-anakku. Jadi pada saat itu aku percaya Bang Uya, aku percayain kayak anak-anak ya udah nggak apa-apa sama mantan suamiku. Dan pas lagi proses
berjalan pun, proses perceraianku berjalan, aku sempat dikasih selembar kertas. Apa? Untuk Isinya surat pernyataan kalau anak-anak itu harus sama mantan suamiku. apa? Oke tuh. Yang ngasih surat pernyataan siapa? Itu lawyerku. Oke Yang tuh, lawyernya Mbak Vira nih iya, ngasih surat pernyataan, surat tanda tangan bahwa isinya adalah isinya adalah anak hak asuh Hmm. anak-anak harus sama ayahnya. Loh. Ini lawyer Mbak kan? Bukan saya tapi Bang ya. Oh, Pada saat itu belum. Oke. Adil baru ini sekarang nih ya. Baru ini, pada Ini- saat itu ini- belum saya. Makin nggak masuk logika saya nih tuh, Buta. Siap. Tapi Oke. lawyerku cuma kayak Mbak Vira ini ada surat pernyataan apa tolong ditandatanganin dari mantan suami. Mbak mau? Aku kan pada saat itu memang dimiskinkan ya Bang Uya ya, Iya. tidak punya apa-apa. Tadi balik lagi aku cerita kayak aku tuh mikir mau makan aja susah kali sama anakku si Enzo ini pada Iya. saat itu mikirnya kayak gitu. Nah makanya aku mikir kayak ya udah nggak apa-apa tanda tangan, tapi kan di situ tertulis ya aku Apa? diperbolehkan bertemu dengan anak-anak tanpa batas waktu. Ada, tapi pada kenyataannya Tidak diperbolehkan, tidak sama diperbolehkan. sekali. Makanya akhirnya Mbak ngambil kembali anak Mbak yang ternyata faktanya bukan di rumah mantan suami, tapi dititipkan di Temennya temennya. Ada di rumah temennya tuh. ada di rumah temennya. Oke, pengakuan temennya itu sudah berapa lama anak-anak itu dirawat dia? Mereka itu temennya itu sudah kurang lebih setahun kenal sama mantan Enggak, suamiku. bukan. Anak-anak itu dititipkan di rumah temennya itu udah berapa lama? Kurang lebih 2 mingguan. Dia ngasih alasan nggak kenapa dititipkan di situ? Karena memang mantan suamiku tidak bisa menjaga anak-anakku dengan baik. Dan pada saat itu memang posisinya anak-anakku lagi dijagain sama tukang bangunan gitu. Tukang bangunan ngejaga. Iya, dan temennya mantan suamiku Hmm. ini sangat baik menjaga anak aku, memberikan kasih sayang yang tulus Oke, ke jadi anak-anak aku. oke. Kita balik lagi ke surat pernyataan tadi. Mhm. Kata-kata apa dari lawyernya Mbak Vira yang membuat Mbak mau yakin tanda tangan itu selain tadi Mbak dimiskinkan? Lawyerku ngomong gini, Mbak, Hmm. daripada Mbak diancam terus sama mantan suami, kesian Mbak sama keluarga Mbak Vira. Udahlah Mbak, maksudnya biar prosesnya cepet, prosesnya gampang, Mbak tanda tangan aja. Habis itu kan udah Mbak nggak diganggu-ganggu lagi Ini sama lawyernya laki perempuan Enzo. sih? Laki-laki. Oh. Tapi Mbak kan habis itu diperbolehkan kok ketemu anak-anak. Gue nggak tahu nih Mas Adil. Kalau gue ya, maksudnya kepikiran logika akal sehat gue, kalau gue jadi lawyer, gue ngebela klien gue kasus perceraian perempuan, Ya. pasti dengan segala macam daya upaya, gue akan membela hak-hak si klien si istri ini untuk hak asuh ini dapat ke dia. Ini kan kalau gue ya, gue nggak tahu nih mana. Tapi lawyerku mungkin yang pas kasus perceraian mikir kali Bang Uya, kayak aku tuh memang keluar dari rumah itu kan tidak punya apa-apa ya. Mungkin kesian juga kalau misalnya pada saat itu anak-anak ikut aku. Tapi kan ada ayat 3 dari Komisi Hukum Islam, biar bagaimanapun si mantan suami dari mantan suami harus itu memberikan nafkah. Wajib. Istilahnya alat mandi aja diambil, nggak mungkin dia mau menafkahi aku sama Iya, anak-anak. oke lah, mungkin logikanya. lawyer kau punya pikiran lain. Mm-mm. Saya nggak ngerti ya, cuman kalau saya pikir logika saya gitu ya. Oke. Tapi pertanyaannya Bang Adriel, Ya. surat pernyataan ini memiliki kekuatan hukum nggak untuk si mantan suami itu memegang hak asuh anak? Karena kan putusan pengadilan perceraian itu ya tidak bilang bahwa hak asuh itu datang ke di suami. Tidak. dan dia bilang bahwa gugatan petitum permintaan penggugat penggugat untuk tangan suami ditolak. ditolak. Artinya Tidak kan dapat diterima. Tidak dapat diterima. Tidak dapat Artinya diterima. kan secara Hakim berarti bagus. logika balik lagi ke Komisi Hukum Islam, anak di bawah 12 tahun jatuh ke tangan ibu. Betul. Nah, tapi surat pernyataan tadi memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi nggak? Jadi gini Bang. Ini surat pernyataan sepihak nih, sepihak. bukan Nah, dua. Gini Bang, karena Mbak Vira ini kan kurang dokumen Bang. Kurang dokumen, orang awam nggak ngerti Nggak hukum. ngerti, ya. Nah jadi aku tanya pada saat itu pernyataan atau perjanjian Mbak? Nah pada saat konsultasi, seingat saya pernyataan Bang itu, karena nggak ada tanda tangan lain, cuman tanda tangan saya sama di atas materai. Ya kalau perjanjian kan Kalau ada pihak satu, ada- pihak dua, iya. ya kan? Kalau ini kan berarti cuma pernyataan, dan pernyataan itu menurut saya bisa dicabut. Oh, pernyataan ini bisa dicabut? Bisa dicabut. Surat pernyataan bisa dicabut? Bisa dicabut sewaktu-waktu karena sepihak. Jadi kita akan kirimkan pencabutan surat pernyataan sebelumnya, dan kami akan ajukan permohonan hak asuh anak ke pengadilan di tangan Mbak Vira setelah ini. Pengadilan agama berarti? Pastinya Oke, karena iya. kan Muslim. Oke. Jadi ya kenapa begini? Karena ke depan Mbak Vira harus
eh, mempunyai kekuatan hukum ya di dalam putusan bahwa hak asuh anak harus di Mbak Vira. Karena kan kita duga setelah ini takutnya Bang, Iya. diduga setelah ini nanti ada pemisahan-pemisahan lagi seperti ini. Kan kasihan anak Bang, kasihan anak. Kita kan juga punya anak Bang. Kita dengar cerita seperti ini dari Mbak Vira, dari seorang ibu dan seorang anak dipisahkan umur 1 tahun itu menurut saya nggak baik Bang. Oke, apalagi kemarin MK sudah memiliki tafsir ya, Ya betul. bahwa barang siapa ini berlaku untuk perempuan atau laki-laki, mantan suami atau mantan istri yang berusaha untuk memisahkan atau mengambil paksa anaknya dari pemegang hak asuh, Ya. bisa dikenakan pidana. Saya lupa Betul. pasal berapa. Kecuali memang Bang, Iya, maaf, iya. putusan pengadilan jelas Iya, mengabulkan bahwa hak hak asuh anak pada suami. Nah itu iya, beda. beda cerita Bang. Iya, Kalau dan- itu kan pernyataan yang di luar daripada putusan pengadilan ini. Betul. Gitu, Bang. Dan Dan selain itu sepihak. dan selain itu sepihak. juga Asumsinya Bang ya, asumsinya sepihak. dan selain itu juga misalnya hak asuh juga di putusan pengadilan jatuh ke tangan suami. Ya, mantan suami juga tidak boleh melarang ibunya anak-anak itu untuk ketemu juga kan? Kan tidak ada mantan anak Bang. Iya, betul. Jadi menurut saya tafsir MK yang kemarin baru keluar ini sudah satu kemajuan. Karena banyak kasus yang kita tangani 3 tahun terakhir ini banyak ibu-ibu, ada satu pria sih yang juga terpisah dari anaknya ya. Baik. Ya, ada kebanyakan wanita yang memiliki hak. Ada putusan pengadilan hak asuh jatuh pada tangan dia, tapi dia tidak bisa memiliki kuasa apa-apa untuk apa ya, proses pengambil alihannya Iya, gitu ya. pengambil alihan. Dan Betul. dalam hal ini negara harus bertindak, Betul. harus jadi ambil bagian dalam eksekusinya lah, kasar Ya, eksekusinya siap, gitu ya. siap. Nah mudah-mudahan nanti saya di DPR RI kalau ada di komisi yang bersangkutan mungkin ini saya akan Confirm. rumuskan ya. Ya, tapi ini tafsir MK ini sudah satu kemajuan menurut saya, udah banyak penolong. Oke, dan sekarang artinya kapan surat pernyataan ini akan ada surat pernyataan mencabut? Segera Bang. Segera. Kami akan mengirimkan surat ya pencabutan Ke itu mantan suami berarti. ke mantan suami. Dan habis itu akan langsung melakukan ke mahkamah ke ke pengadilan agama, pengadilan untuk mengenai hak asuh anak. hak asuh anak Saya agar jelas. Agar jelas Ada hak asuh putusannya. anak memang ya harus kepada ibu. Ya bayangkan aja Bang, masih 2 tahun ya. Anak yang terakhir masih umur 2 tahun sekarang kan. Masih umur 2 tahun terpisah dari ibunya. Bagaimana tumbuh kembang anak tanpa ibu itu saya nggak tahu. Saya nggak paham gimana ceritanya. Oke. Gitu. Saya nggak yakin anak umur usia 2 tahun, kan saya juga punya anak Bang. Harus mendapatkan kasih sayang dari keduanya dong mestinya. Betul. Dari ibu dan bapaknya. Iya. Walaupun sudah pisah, tapi kan harusnya ego masing-masing diturunkan agar Betul. bisa tumbuh kembang anak ya lebih fokus ke situ gitu daripada mementingkan ego masing-masing kan gitu Bang harusnya. Makanya saya dengar cerita itu saya sangat sangat prihatin lah. Saya sangat prihatin, makanya saya membantu total Oke. gitu Bang. Dan intinya juga kalau nanti udah beres semua, ada putusan pengadilan agama hak asuh di tangan Mbak Vira juga, Mbak Vira juga nanti jangan menghalang-halangi kalau bapaknya mau ketemu juga. Betul Sebenarnya sekali. gini ya Bang Iya, Uya, iya, dari iya. aku after divorce aja, kalau dia berkomitmen aku diperbolehkan untuk bertemu anak-anak aku sangat tidak apa-apa. Maksudnya Di anak-anak tangan aku, dia aja pun nggak masalah. iya, kalau Iya. dia menjaga anak-anakku Iya. dengan baik. Tapi kenyataannya, Tapi kan kenyataannya dengar omongan dari kanan kiri, aku sebagai seorang ibu kan dengar anak-anakku diperlakukan dengan kurang baik, kayaknya hati aku teriris juga gitu loh Bang Uya. Makanya aku kayak yaitu mengambil sikap, mengambil langkah gitu. Dan sekarang fokusnya aku adalah memperjuangkan anak-anak aku kayak gitu. Oke, apa komentar mantan suami Mbak setelah ini viral? Video dia marah-marah di rumah orang tuanya Mbak Vira ini viral. Nggak ada komentar apa-apa dan aku juga nggak mencari tahu sih Bang Uya tentang dia atau apa Oke, segala macam. soalnya sorry nih, gue juga harus fair. Karena gue baca ada komentar dibilang gini nih. Ini gue nggak tahu nih akun bodong apa akun beneran ya. Dwi Permana 8130. Bohong, semua itu perkataan si Vira katanya. Suami pertamanya aja dibilang nggak nafkahin. Lo sudah diangkat derajat, lo bersyukur dan ngaca diri lo. Harusnya seorang istri tempatkan diri lo sebagai bla bla bla. Bla bla bla. Nah, 2 hari lalu minta damai sama mantan suami tapi ditolak sama suaminya. Oke, lo minta damai dibilangnya. Dan abis itu ada lagi di gue nih panjang, gue akan ke bawah. Kebenarannya si Vira bilang nggak pernah dikasih uang. Ya, suami mana yang akan mudah ngasih uang lagi kalau dikasih 50 juta, habis 3 minggu ditanyain kemana duitnya malah marah.
jahat banget menurut si Vira, ya kan? Nah, intinya lo ngambil anak-anak nih intinya ya. Sekarang lo ngambil anak-anak lo, bikin skenario biar lo dapat duit lagi. Nah, gimana? Bener gak tuh? Lo minta damai sama suami lo dulu jawab. Enggak minta damai. Enggak ada konteks sama sekali. 50 juta habis 3 hari? 50 juta habis 3 hari, pada saat itu memang dia memberikan aku uang 50 juta. Iya. Sekali ya, Iya. sekali dalam kurang lebih 4 tahun pernikahan. Tapi pada saat itu aku lagi mau buka usaha, Bang. Ini waktu belum cerai nih? Belum cerai. Oh, belum. Oh, ya wajar lah Belum. istrinya ya kan. Dikasih ya kan. Tapi itu aku lagi mau buka usaha, Iya. salon. Dan memang uang 50 juta itu aku pakai untuk beli perintilan-perintilan si usaha salon ini gitu. Bukan buat aku pribadi. Oh, jadi ini waktu kamu masih jadi istrinya? Iya. Ya itu mah nggak usah dipermasalahin lah. Gue jadi suami ngasih duit mau gue 200 juta, 300 juta mah ya wajar lah istrinya. Tapi itu sekali ya, Iya, sekali. Dan mantan suami aku itu tipe orang yang memang tidak suka dimintain uang gitu. Jadi kalau misalnya dia dimintain uang, dia pasti marah-marah sama aku, pasang muka cemberut, kayak gitu selalu. Jadi Kayak, memang aku nggak oke. pernah berani buat minta uang sama dia. Gitu. Kayak istri gue juga nggak pernah minta duit sama gue, nggak pernah. Cuman tau-tau dia ngambil aja gitu. Kalau aku Tapi- kayak gitu dimaki-maki. Tapi suami gue sebagai suami mana mungkin marah ya kan ya. Siap. Ya udah yang penting lu nggak ngabisin duit gue gitu kan ya. Sedih aja. Sedih aja. Canda ya Trit. Oke. Dan intinya adalah emang gue pikir waktu 50 juta ini pas udah masalah ini udah jadi bukan ya. Enggak. Oke. Dan pertanyaan lagi ini si akun Dwi Permana ini siapa kok lu bisa tahu 50 juta segala macam ya kan? Pasti orang-orang yang tahu atau dikasih tahu suami atau cerita atau nggak mungkin paranormal. Atau dia Kan? sendiri pakai fake account ya. Wah itu nggak tahu tuh ya. Ya. Dwi Permana 8130. Coba nanti kita lihat ya. Ini di YouTube ya. Oke. Sekarang mantan suami kamu tuh sudah tahu kamu laporkan ke Polda Metro Jaya. Sudah. Apa komentar dia? Karena aku tidak berhubungan dengan Iya. dia sama sekali ya, jadi aku nggak tahu sih komentar-komentar dia apa gitu sih, Bang. Iya. Gitu. Karena memang tidak ada hubungan konteks sama sekali dan dia tidak menghubungi aku dan aku pun tidak menghubungi dia. Dan dia tidak berusaha untuk mengambil anak-anak kembali lagi dari kamu setelah kejadian viral ribut-ribut di rumah orang tua kamu? Tidak. Tidak ya? Oke, Bang Adril, jadi Siap. terus kawal kasus ini ya? Pasti Bang, pasti saya kawal, Iya, saya iya. bantu. Ya, soalnya Bang Adril nih yang saya tahu kemarin ngurusin kasus Teddy Minahasa, terus banyak kasus-kasus tipu gelap ya. Siap. Tiba-tiba kok mau ngurusin kasus yang kayak gue Ya, jarang jadi- ketemu lo ngurusin kasus seperti ini gitu. Saya sangat menentang keras kita Bang. Iya, Menentang keras. Kita Iya. punya anak Bang. Iya, Kita iya. punya anak juga masih kecil. Ya kita sangat menentang keras lah kekerasan terhadap anak. Iya. Ya kan karena ya anak itu kan harusnya mendapatkan perlakuan yang baik dari kedua orang Iya, tuanya, iya. mendapatkan support, mendapatkan hidup yang layak. Iya, Tapi kok pengakuan Mbak Vira ini sangat apa ya? Ya nggak baik sekali lah Iya, gitu iya. mantan suaminya. Jadi ya saya pun mau mengawal ini. Bahkan mohon maaf ya Mbak Vira, saya nggak dibayar sama sekali Bang. Oke, pro bono ya dia. Pro bono. Saya tidak dibayar sama sekali. Iya. Gitu. Jadi ya karena betul-betul saya prihatin. Oke, Saya prihatin kepada Mbak Vira dan saya mau bantu sampai Mbak Vira dan anaknya dapat keadilan. amin. Semoga juga Polda Metro Jaya Ya. mendengarkan ini, segera menindaklanjuti karena ini sekali lagi ini leg spesialis, ini Ya. kasus anak, korbannya anak kecil Iya. yang masih di bawah 12 tahun, Bang. Ya. Masih 7 tahun ya. Enzo 7 tahun. Jadi saya berharap sekali Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan polisi kami. Iya, insya Allah sih harusnya Amin. oke lah ya. Nah, setelah ini kan kita kasih linknya juga ke Siap. kita laporkan juga ke Polda Metro Jaya. Kan seperti Siap. saya bilang tadi, Ya. saya pernah dapat laporan kalau sehari aja di Jakarta itu bisa ada 1000 laporan masuk. Siap. Pasti mereka kewalahan juga Pasti, penyidik kan. pasti. Cuman kalau kita atensi Semoga, Bang. langsung dibuka lagi. Semoga. Amin. Terima kasih. Antri dan nanti mungkin kita pikirkan lagi gimana caranya kepolisian bisa mengatasi aduan yang banyak. Ya. Mungkin jumlah polisi harus dibanyakin lagi, penyidiknya dibanyakin lagi, kita nggak Betul, tahu ya. betul. Oke, terima kasih Mas Adril, terima Terima kasih Mbak kasih. Vira. Terima kasih Terima ya, kasih. Bang Uya. Ya, intinya jangan pernah takut kalian wanita-wanita untuk bersuara, apalagi kalau kalian mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan juga dari pasangan kalian ya. Jangan pernah takut melapor karena kita juga kecewa, banyak juga beberapa waktu yang lalu kasus yang kita kawal sampai kepolisian ujung-ujungnya damai, jadi kita yang repot. Baik. Ya, ya, ujung-ujungnya damai ya. Terus minta take down habis itu. Oh gitu. Ada ya, udah suaminya sampai berhasil masuk penjara, Take down. terus keluar
minta di take down. Wow. Enak aja. Wow. Iya, iya, iya. Itu kan jadi pembelajaran buat semua ya kan. Ada apa kok tiba-tiba dulu bersih kuku segala macam Gitu. tiba-tiba take down. Bebas, lepas ya kan. Aduh. Oke, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.